Gimbal Smart, your smart solution. Oke, sekarang kita bahas nomor 11, massa A 4M dan massa B 5M. Besar gaya T jika gesekan katrol diabaikan, ya. Berarti massa A 4M, massa B 5M. Nah, jadi cara pertama kita harus gambar dulu gaya yang bekerja pada sistem ini ya. Pertama ada WA ya, ke bawah, ada WB ke bawah. Ya, terus ada tegangan tali ya. Kayak tegangan tali kan tadi gaya yang keluar dari benda ya. Nih, ke atas. Berarti kalau kita lihat dari si katrol, gaya tegangan tali juga keluar dari katrol ya. Nah, ini sebenarnya T semua nih. Karena gesekan katrol diabaikan, jadi kita anggap ini satu tali, jadi T semua ya. Nah, jadi caranya adalah kita tinjau sistem, tinjau keseluruhan ya. Nah, sekarang kita misalin dulu nih, arah geraknya kemana? Massa A 4M, massa B 5M ya. Padahal kan lebih berat si B ya. Kita misalin aja nih geraknya ke sana, berarti percepatannya ke sana ya. Berarti sigma F adalah massa total kali A ya. Karena arah geraknya ke bawahnya B, berarti gaya yang searah dengan arah gerak benda itu adalah positif ya. Berarti kita mulai dari WB. WB kan ke bawah nih, searah kan sama percepatan. Berarti WB gitu kan. Dikurang T ya. Ini kan T yang ini kan ke atas. Terus ditambah T ya. Dikurang T ditambah T gitu kan. Terus dikurang WA ya kan. Sama dengan massa total, berarti MA tambah MB dikali A ya. Nah, ini kan D-nya habis nih semuanya. Nah, WB berarti MB dikali G ya. 5M G dikurang WA MA dikali G 4M G sama dengan MA tambah MB 4M tambah 5M 9M kali A. Berarti ini MG sama dengan 9M A. Nah, coret kan? A-nya adalah G dibagi, wah ini mirip ya, G dibagi 9 ya. G ya, ini G ya, ini G bagi 9. Nah, ditanyakan besar gaya tegangan tali ya, berarti ini kita tinjau salah satu benda ya. Misalkan kita tinjau si B gitu ya. Tinjau B berarti sigma F adalah masanya B dikali A. Nah, berarti kita cuma seolah-olah kita lihat cuma si B doang. Gitu ya. Yang kita lihat segini nih. Nih, B doang gitu ya. Nah, berarti jadinya WB min T sama dengan MB dikali A ya. Nah, berarti WB-nya kan tadi 5mg ya. 5mg dikurang T. Nah, MB-nya 5M. Dikali A. A-nya G per 9. Nah, ini G-nya ganti deh ya. Ini G gede deh. Ini G. Nah, ini G ya. Berarti T adalah 5mg gitu ya. Dikurang 5mg per 9 ya. 5mg dikurang 5mg 9 ya, berarti tinggal sama penyebut ya. 45mg dikurang 5mg. Jawabannya 40mg bagi 9. Jawabannya C. Oke, selanjutnya benda dilemparkan dengan kecepatan 4 meter per detik dari ketinggian 5 meter sehingga membentuk lintasan parabola. Oke, berarti ini ada benda gitu ya. Ini ketinggiannya 5 meter. Ya, dilemparkan dengan sudut elevasi 30 derajat ya. Ini misalkan gambarnya. Ini 30 derajat gitu ya. 4 meter per detik ya kecepatan awalnya. Nah, dia kan akan berbentuk parabola lintasannya gitu ya. Terus jatuh ke sini ya. Ketinggian maksimum. Ya, ketinggian maksimum ya berarti di sini. Ya, ini H-nya. Ketinggian maksimum gitu. Ya. Nah, kalau misalkan kita mau pakai rumus ya, rumus gerak parabola kan Y adalah Y0 ditambah V0Y kali T min setengah GT kuadrat gitu ya. Nah, ini juga bisa. Tapi kita harus mencari waktunya dulu ya. Kita harus cari dulu waktunya. Ya bisa aja. Ya cuma kalau misalkan dalam ujian ya. Misalkan ujian nih pilihan ganda ujiannya ya kan kita kan harus mempertimbangkan waktu juga. Nah, ini ada rumus cepat nih untuk mencari Gmax ya. Jadi ketinggian maksimum ya itu bisa didapat dari V0 kuadrat gitu ya. Sin kuadrat theta per 2G ya. Ini saya nggak bakal bahas turunannya gimana ya.
karena saya lagi tidak membahas teori. Nanti teman-teman bisa dicek bagian teorinya ya. Nah, ini Y-max-nya nih, V0 kuadrat sin kuadrat 2 theta per 2G. Nah, ini adalah turunan ya. Jadi Y-max-nya adalah turunan dari fungsi yang Y sama dengan Y0 tambah V0 Y kali T minus dengan GT kuadrat. Nah, kalau dimasukin ya, waktu maksimum dia mencapai titik tertinggi dapatnya V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G ya. Gitu. Nanti ini T-nya tuh jadi waktu untuk mencapai titik maksimum ya. T saat Hmax ya, itu dari rumus VY. Jadi VY adalah V0Y min GT ya. Pas dia ketinggian maksimum, dia nggak ada kecepatan di sumbu Y karena dia udah nggak naik lagi ke atas ya. Jadi ini 0, ini V0Y min GT ya. Nanti ini tinggal bolak-balik aja, nanti T-nya adalah V0Y per G ya, atau V0 yaitu adalah V0 dikali sin theta per G. Nah, nanti T-nya ini dimasukin nih teman-teman. Jadi T-nya V0 sin theta per G disubstitusi ya, disubstitusi ke persamaan ini. Gitu. Ya, nanti dapatlah persamaan Y-max gitu ya. Jadi kalau ditanya ini dari mana? Jadi T-nya V0 sin theta per G ini disubstitusi. Ya kalau teman-teman mau pakai rumus T juga nggak apa-apa. Jadi cari waktunya dulu ya. Cari waktunya saat dia mencapai titik maksimum, baru masukin ke persamaan yang Y sama dengan Y0 plus V0 Y kali T. Ya, oke, ini saya langsung aja nih cari Y-max ya. Jadi Y-max adalah V0 kuadrat. V0-nya 4 ya, 4 kuadrat sin kuadrat 30 per 2 kali 10 ya. Berarti 4 kuadrat 16. Sin 30 kan setengah ya. Setengah kuadrat per 2 kali 10 20. 16 dikali 1/4 per 20. Ini kan 4 per 20. 4 per 20 1/5 ya, atau 0,2 meter. Nah, tapi dilihat, harus ingat ini dia dilempar dari ketinggian 5 meter ya. Berarti Y max adalah 5 ditambah 0,2. Jadi 5,2 meter. Jawabannya yang E. Bimbel Smart, your smart solution.